Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Anda semua. Jumpa kembali kita dalam seri pembelajaran elektronika analog 1. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang aplikasi bipolar junction transistor, dan ini merupakan kelanjutan dari pertemuan sebelumnya yang membahas tentang bipolar junction transistor. Kita akan membicarakan dua aplikasi, yaitu BJT sebagai penguat dan sebagai saklar elektronik. Nah, ini adalah subtopik yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Yang pertama, nanti kita akan membicarakan review sekilas tentang BJT sebagai pengingat dari materi pertemuan sebelumnya. Kemudian kita akan masuk ke aplikasi BJT sebagai penguat, dan kita akan melakukan beberapa analisis setelahnya, yaitu analisis AC sinyal kecil menggunakan model RE. Kemudian kita berdasarkan model itu membuat rangkaian ekuivalennya dan menghitung penguatan AC-nya. Setelah kita membahas beberapa bagian yang merupakan bagian dari aplikasi BJT sebagai penguat, maka kita akan lanjutkan dengan aplikasi BJT sebagai saklar atau switch. Dan sebagai tambahan pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pengetesan transistor. Mari kita lihat bagian yang pertama, yaitu review materi BJT yang sudah kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya. Yang pertama yang harus kita ingat bahwa transistor BJT itu memiliki 4 daerah operasi, yaitu daerah aktif, daerah saturasi, daerah cut-off, dan terakhir adalah daerah breakdown. Nah, karena kita tidak diizinkan untuk mengoperasikan pada daerah breakdown, karena akan membuat transistor itu bisa menjadi rusak, maka tersisa 3 daerah operasi yang bisa kita pakai, yaitu aktif, saturasi, dan cut-off. Nah, transistor itu akan dioperasikan di daerah aktif kalau kita menggunakan transistor itu sebagai amplifier atau penguat. Sedangkan ketika transistor itu digunakan sebagai saklar atau switch, maka daerah operasi yang digunakan adalah daerah operasi saturasi dan cut-off. Saturasi mewakili ketika saklar on gitu ya, saklarnya nyambung, dan cut off ketika saklarnya open atau terbuka atau tidak nyambung gitu ya, atau off. Nah, untuk mengontrol daerah kerja atau daerah operasi dari BJT itu, apakah nanti kita operasikan di daerah aktif, saturasi, atau cut off, maka digunakan rangkaian bias atau pembiasan dengan menggunakan suplai tegangan DC yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya ya. Di mana di situ kita membahas bahwa di antara jenis pembiasan DC pada transistor itu ada fixed bias, voltage divider, dan common base. Itu yang kita bahas pada pertemuan yang lalu. Artinya pertemuan yang lalu itu menjadi dasar pemahaman kita bagaimana transistor itu berada pada daerah operasinya masing-masing. Nah, selanjutnya setelah kita mengetahui bagaimana cara membuat transistor itu berada pada daerah operasinya masing-masing, maka kita akan lanjutkan pada pertemuan kali ini ketika transistor itu sudah berada pada daerah operasinya, yaitu ketika dia berada di aktif, daerah operasi aktif, dan kita gunakan sebagai penguat gitu ya, dan ketika berada pada daerah saturasi serta cut off ketika digunakan sebagai saklar. Jadi kita akan membahas dua ini ya sebagai aplikasi dari transistor BJT. Yang pertama yang kita bahas adalah transistor BJT sebagai penguat. Ya, jadi artinya ini transistor tersebut kita letakkan daerah operasinya itu di daerah aktif ya.
Nah, ketika sudah berada di sana, maka kita bisa lanjutkan gitu ya, analisis kita, yaitu analisis AC ya. Karena kenapa demikian ya? Karena sinyal yang akan dikuatkan itu adalah sinyal AC. Jadi sinyal yang nanti akan kita kuatkan itu merupakan sinyal AC. Kalau suplai DC-nya yang dibahas pada pertemuan sebelumnya ya, itu digunakan untuk meletakkan titik operasi transistor itu pada daerah aktif. Nah, nanti analisis penguatannya itu adalah analisis sinyal AC. Karena sinyal yang dikuatkan adalah sinyal AC. Nah, kemudian nanti dalam analisis sinyal AC itu maka kita akan menghitung penguatan. Karena memang ini digunakan sebagai penguatan. Nah, kemudian analisis AC ini disebut juga dengan analisis sinyal kecil ya, small signal analysis. Kenapa demikian? Karena ya anggapnya sinyal yang masuk itu adalah sinyal kecil, kemudian itu dikuatkan. Nah, sehingga ini disebut dengan small signal analysis. Nah, dalam analisis AC nanti komponen BC itu akan dikonversi ya. Transistor itu akan dikonversi menjadi model AC sinyal kecil. Jadi BCT-nya itu akan kita konversi ya, transistornya itu akan kita konversi menjadi model AC sinyal kecil gitu dari transistor tersebut. Nah, modelnya model apa? Nah, nanti kita lihat ya pada slide setelahnya. Ada 3 model yang bisa digunakan ya, 3 model transistor BCT yang bisa digunakan dalam analisis AC sinyal kecil. Yang pertama adalah model RE, ya, RE model. Kemudian yang kedua adalah hybrid P, ya. Kemudian yang ketiga adalah hybrid ekuivalen. Nah, dari ketiga ini pada kesempatan kali ini kita hanya akan membicarakan tentang model RE saja. Ini karena modelnya itu cukup mudah ya dalam analisis sinyal AC dan juga untuk keperluan kita mungkin tidak perlu harus membahas semuanya. Tapi kalau misalnya Anda ingin melihat yang lain, model yang lain, bisa saja Anda tinggal mencoba melihat di referensi yang dulu pada saat pertemuan pertama sudah disampaikan ya buku referensinya. Anda untuk lebih lengkapnya misalnya mau mempelajari model analisis AC sinyal kecil dengan menggunakan model yang lain selain model RE, Anda bisa lihat di buku referensi tersebut. Hanya untuk kuliah kita memang kita cukupkan hanya pada satu model saja. Nah, ini adalah model RE yang akan kita gunakan. Jadi sebagaimana kita ketahui ya dari materi sebelumnya bahwa transistor itu memiliki 3 kaki, ya, kaki basis, kemudian kaki emitter dan kaki kolektor. Ya, kalau melihat simbolnya dan bagaimana menentukan kaki-kakinya, ini sudah dipelajari pada pertemuan sebelumnya ya. Nah, kemudian ketika kita akan menggunakan RE model, maka BCT ini, transistor ini, ya satu piranti transistor ini, itu dikonversi menjadi rangkaian ekuivalen dalam bentuk RE model. Nah, inilah yang disebut dengan RE model itu. Jadi yang tadinya ini hanya berupa satu piranti saja, hanya satu komponen saja, ini dikonversi gitu ya, dimodelkan karakteristiknya atau tingkah lakunya itu menjadi sebuah rangkaian seperti ini. Menjadi sebuah rangkaian seperti ini. Yang mana untuk menggambarkan tingkah lakunya atau behavior dari transistor tersebut dengan menggunakan RE model, maka di dalam rangkaian ekuivalen ini disusunlah sebuah rangkaian dengan beberapa komponen, yaitu resistor, kemudian resistornya ada 2 ya, resistornya ada 2 di sisi input dan di sisi output. Kemudian ada satu sumber arus independen. Nah, analisis ini sudah Anda pelajari di rangkaian listrik ya.
Jadi yang tadinya ini berupa satu komponen, itu dikonversi menjadi beberapa komponen yang memiliki satu konfigurasi rangkaian tertentu seperti ini. Nah, kalau sudah masuk ke sini, nanti Anda bisa menganalisis ini dengan menggunakan rangkaian listrik, menggunakan ilmu dari rangkaian listrik. Nah, kalau kita lihat juga di sini, ini kan ada 4 kaki ya. Kakinya jadi 4 ya. Jadi di sini ada kaki yang sini, kemudian sebelah kanan, kemudian di bawahnya ada 2. Nah, kalau kita lihat di sini, maka kaki yang bawah ini, dua-duanya ini tersambung semua ya kan. Dari sini, dari ujung kanan sampai ke ujung kiri itu kan tersambung. Maka artinya ini sebetulnya kaki yang sama dan itu tidak lain adalah kaki emitter. Jadi yang sini itu adalah mewakili kaki emitter. Jadi ini adalah kaki sebelah sini dan sebelah sini. Kemudian yang sebelah atas kiri itu adalah melambangkan kaki basis. Nah, jadi ini sebelah sini ini adalah ini. Oke. Kemudian yang kolektor ini adalah sebelah sini. Oke. Ada satu titik dan ada keterangan C di sini, C kecil. Dan ini kaki-kakinya dituliskan dengan huruf kecil ya, untuk menggambarkan bahwa ini adalah model analisis AC sinyal kecil. Nah, seperti itu. Dan resistornya ini di sisi basis, ini kan ada IB, sama ini masuk ya IB, masuk dari basis ya. Kemudian nanti akan ketemu dengan satu resistor, dan besarnya adalah beta kali RE. Beta ini beta AC ya. Beta AC dikalikan dengan RE. RE itu apa? Nanti kita bisa lihat di sini, RE itu bisa dihitung dengan pendekatan. Ini. Oke. Bisa dihitung dengan pendekatan ini. 25 mV dibagi dengan IE. IE-nya dari mana? IE-nya Anda hitung atau kita hitung dari cara menghitung IE pada pertemuan sebelumnya. Kan ini kan IE besar. IE besar ini sudah kita ketahui cara menghitungnya dari pertemuan sebelumnya. Oke, kemudian di sini ada belah kanan ya, ada resistor RO. Ini adalah resistansi output ya. Diberi simbol RO dan itu bisa kita hitung dari kemiringan antara VCE dan IC. Ya. Kemiringan VCE dan IC ini bisa kita hitung dengan delta VCE dan delta IC. Jadi ketika ada kurva karakteristik itu ya, kurva karakteristik itu kan agak miring gitu kan antara IC dan VEC. Kita bisa ambil 2 titik itu di situ dan kita hitung kemiringannya dengan menggunakan kayak semacam ketika kita menghitung persamaan garis. Nah, ini kita bisa dapatkan nilai RO-nya. Dan nilai RO ini biasanya besar. Ini biasanya besar. Kenapa? Karena kalau kita perhatikan kurva karakteristik itu kan di bagian yang aktif, ya daerah aktif itu kan miringnya hampir mendatar gitu, hampir mendatar. Sehingga selisih atau delta IC-nya itu kecil padahal VCE-nya besar. Sehingga ketika delta VCE-nya besar dibandingkan dengan delta IE-nya itu IE-nya kecil ya sangat kecil, ininya besar sehingga ketika kita bagi ini menjadi hasilnya adalah nilainya besar gitu ya. Sangat besar. Oke. Kemudian di sini ada sumber arus dengan nilai beta kali IB. Jadi tadi IB yang masuk ke sini itu akan dihitung di sini. Gitu. Akan dihitung di sini. Ini adalah sumber dependent ya, sumber tak bebas. Jadi dia nilainya itu tergantung dari besarnya IB. Ya. Nah, inilah yang kemudian nanti menentukan penguatan. Karena IB itu nanti akan masuk ke sini dan ini akan menjadi perhitungan penguatan dari transistor tersebut. Ya. Karena ini nanti kan akan mengalir dari sini kan, ini kan mengalir dari sini dan artinya itu akan menentukan tegangan output di sini. Sedangkan IB itu menentukan tegangan input dan di sini beta IB itu menentukan tegangan output. Jadi faktor beta ini menentukan penguatan dari transistor tersebut. Oke, ini sudah kita pelajari ya untuk yang IE, RE nanti kita bisa gunakan ini. Oke, kita
membicarakan dulu mengenai penguatan. Jadi ada 3 jenis penguatan, yaitu penguatan tegangan dengan simbol adalah AV, kemudian penguatan arus ya, simbolnya adalah AI, penguatan daya simbolnya adalah AP. Dan untuk kuliah kita kali ini kita akan fokus pada satu jenis penguatan, yaitu penguatan tegangan. Nah, penguatan itu adalah perbandingan antara nilai output dengan nilai input. Misalnya penguatan tegangan atau AV. Nah, berarti AV itu adalah perbandingan antara tegangan output dibagi dengan tegangan input. Jadi rasio gitu antara tegangan output dengan tegangan input. Nah, itu adalah penguatan tegangan. Dan tegangannya itu adalah tegangan AC ya, baik output ataupun input ya, bukan tegangan DC. Karena ketika kita membicarakan penguatan pada transistor, maka berarti kita sedang membicarakan pada analisis sinyal AC. Oke, kita akan coba lakukan perhitungan gitu ya, penguatan pada rangkaian penguat dengan menggunakan transistor BJT. Ini sebetulnya untuk rangkaian biasnya, pembiasannya itu bisa menggunakan 3 macam yang sudah dibahas sebelumnya ya. Ada fixed bias, kemudian voltage divider, ada common base. Ya, tetapi pada kesempatan kali ini kita akan hanya memberikan contoh untuk yang voltage divider saja. Untuk yang lain nanti caranya mirip-mirip ya, caranya mirip-mirip analogi dengan cara ini. Gitu ya. Untuk mempersingkat penjelasan, kita hanya akan memberikan contoh analisis penguatan sinyal AC dengan rangkaian pembiasannya adalah voltage divider bias. Nah, ini sebagaimana sudah Anda ingat ya, masih ingat barangkali ini adalah rangkaian bias pada transistor di mana ada R1, R2, RC dan RE. Nah, nanti di sini sebetulnya resistor ini digunakan untuk menentukan IC-nya berapa, IC DC-nya ya, IC DC-nya berapa, IE-nya berapa, VCE-nya berapa itu ya, yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Nah, ketika kita sudah tentukan bahwa transistor itu berada pada daerah aktif, maka dia akan berfungsi sebagai penguat. Nah, setelah itu maka kita selanjutnya akan membahas ini menjadi analisis sinyal AC ya. Nah, kalau kita sudah menentukan ini berada pada daerah aktif ya dengan mengatur R1, R2, RC dan RE, maka selanjutnya kita masuk ke analisis sinyal AC. Bagaimana caranya, bagaimana prosedurnya atau langkah-langkahnya. Nah, pertama, seperti dituliskan di sini, adalah hubung singkat semua kapasitor. Hubung singkat semua kapasitor. Ya, jadi C1, C2, dan CE ini dihubung singkat. Ya, kenapa dihubung singkat? Karena kita mau analisis sinyal AC. Kalau pada pertemuan sebelumnya ketika kita menentukan titik operasi dari transistor dalam pembahasan tentang operasi DC pada transistor, maka kita open ya, kita buka gitu ya. Jadi ini tidak terhubung CC-nya itu. Ya. Kenapa? Karena memang kita sedang membahas sinyal DC. Ya. Ketika sinyal DC kan ini kan fungsinya memblok sinyal DC kapasitor itu. Tetapi kalau sinyal AC dia itu melewatkan. Nah, karena kapasitor itu melewatkan sinyal AC dan saat ini kita sedang melakukan analisis sinyal AC, maka ini kita berarti kalau ketika dia melewatkan artinya kita hubung singkat gitu. Kita sambung secara langsung di sini. Ini nyambung langsung, di sini juga nyambung langsung, di sini juga nyambung langsung. Oke, mari kita lihat di slide setelahnya bagaimana cara melakukan analisisnya. Ya. Oke, sebelum ke sana saya mau sampaikan selain hubung singkat juga semua sumber DC dihubungkan dengan ground ya. Karena kita sedang melakukan analisis sinyal AC, maka supply DC-nya ini kita hubungkan dengan ground.
Mari kita lihat di slide setelahnya. Nah, ini dia. Anda masih ingat slide sebelumnya ya, gambar pada slide sebelumnya. Di sini kapasitor kita nanti langsung hubung, ini adalah inputnya. Kemudian di sini ini nanti menjadi outputnya di sini ya, karena di sini ada kapasitor sebetulnya. Nanti kita outputnya itu dari sini. Kemudian yang ini nanti kita hubungkan dengan ground. Kemudian di sini juga ada kapasitor, kita hubung singkat. Oke. Nah, karena ini terhubung dengan ground, langsung kita hubungkan seperti ini, kita hubung singkat gitu ya ke ground. Kemudian yang sini RE hilang. Kenapa hilang? Karena ini dihubungkan singkat, hubung singkat ke sini. Jadi ini faktor RE itu menjadi hilang di sini. Kemudian kalau kita pecah lagi, kita buka di sini, berarti ini kita hubung ke ground, karena ini juga langsung hubung ke ground ya. Kemudian di sini juga begitu, di sini juga begitu, ini langsung ya, faktor RE-nya hilang di sini. Seperti ini. Kemudian di sini juga terhubung dengan ground. Oke, kalau sudah menjadi seperti ini, maka langkah selanjutnya kita konversikan transistor ini, transistor BCD ini menjadi model RE. Ya. Kita lihat pada slide sebelumnya. Dan ingat ya, tadi inputnya di sini, ya, inputnya di sini, outputnya di sini, di kaki kolektor. Sini. Inputnya di kaki basis. Oke. Ini adalah RE model ya. Ini adalah model RE. Oke, kita lihat di sini adalah basis. Ya. Masih ingat ya RE model ya. Nah, di sini adalah basis. Nah, kalau kita lihat pada rangkaian di slide sebelumnya, basis itu di sini ada R1, R2, dan R1, R2 kaki satunya itu terhubung ke ground. Sini juga ground. Dan inputnya adalah di sini. Berarti sini R1, R2 ya, dari basis ke ground, basis ke ground, oke, dan inputnya pada basis. Oke. Kemudian di sisi outputnya itu kita ambilkan dari kolektor. Bagaimana tadi kita lihat ya di sini. Outputnya itu kan pada kolektor. Nah, berarti di sini berarti. Oke, karena di sini, nah ini sebenarnya kolektor. Kemudian RC-nya ini kalau kita lihat di sini kan, di sini outputnya C, kemudian ini RC-nya terhubung ke ground. Jadi ini kaki kolektornya kemudian terhubung ke ground RC-nya melalui RC. Oke. Nah, kemudian C ini adalah RE model pada sisi kolektor emitter seperti ini. Oke ya, jadi secara keseluruhan rangkaian voltage divider itu setelah dikonversi menjadi small signal analysis ya untuk keperluan analisis AC, maka menjadi seperti ini bentuknya dengan menggunakan model RE. Ini adalah model RE. Jadi transistornya itu diganti dengan ini, sedangkan komponen lain di luar transistor tadi digambarkan di sini. R1, R2 dan RC. Iya, jelas ya. Kalau Anda lihat di sini R1, R2 sama RC. Sini. Oke. Nah, kemudian di sini kita lihat R1 dan R2 ini paralel, sehingga kita bisa hitung nilai keseluruhan, yaitu R aksen, yaitu R1 paralel R2. Ya. Nah, kemudian kita juga bisa menghitung impedansi input, ya, impedansi input dari penguat transistor ini yang menggunakan voltage divider bias, ya, yaitu ZI adalah R aksen paralel dengan beta RE. Beta RE yang mana? Beta RE itu ini. Itu komponen resistor yang ada di dalam transistor, yang ada di dalam transistor yang digambarkan dalam model RE sini, beta RE. Jadi ini diparalel semua intinya gitu. Jadi impedansi inputnya itu adalah paralel dari semua resistor yang ada di sini. Cara menghitungnya ini diparalelkan dulu, setelah itu baru diparalelkan dengan beta RE. Kemudian di sisi output kita bisa juga mencari impedansi output di sini. Impedansi output ZO yaitu kita lihat di sini adalah RC paralel dengan RO. RC paralel dengan
RO. Oke. Ininya kemana Pak? Ininya, sumber arusnya. Ketika kita mau mencari impedansi rangkaian, impedansi output rangkaian, maka ini sumber arus ini digantikan dengan hambatan dalamnya. Hambatan dalam untuk sumber arus ideal itu adalah tak hingga. Karena ini tak hingga, jadi ini seperti rangkaian yang open, tidak tersambung. Jadi ini dengan ini tidak tersambung, sehingga ZO tinggallah RC dan RO paralel. Gitu ya. Itu Anda pelajari itu di rangkaian listrik ya, di rangkaian listrik pada bab pembahasan tentang teorema Thevenin. Teorema Thevenin dan Norton, nanti Anda bisa ketemukan di sana bagaimana mencari impedansi dari sebuah rangkaian. Oke, jadi kita sudah dapatkan di sini impedansi output dan impedansi input. Sekarang bagaimana penguatannya? Penguatan tegangannya bagaimana? Sebagaimana kita pelajari di slide sebelumnya bahwa penguatan tegangan adalah perbandingan antara tegangan output dibagi dengan tegangan input. Nah, ini bisa kalau mau perhitungannya agak panjang ya. Tapi kalaupun saya ceritakan di sini secara ringkas lah begitu ya, bahwa di sini ini kan ada beta IB ya, ada arusnya adalah beta IB. Berarti arus yang terlibat di sini dan di sini, ya kalau ini sudah kita satukan menjadi satu ya, paralel, maka itu arusnya besarnya adalah beta IB. Nah, berarti tegangan VO itu adalah arusnya itu dikalikan dengan R. R-nya adalah RC paralel RO. Nah, cuman karena di sini VO-nya positifnya di atas, padahal ininya kan arusnya itu mengalir dari sana ke sini. Oke. Sini ke sini. Nah, karena mengalirnya arahnya itu berbeda polaritasnya dengan tegangan output, maka kita beri tanda minus. Jadi VO itu adalah minus arusnya, yaitu minus beta IB dikalikan RO paralel RC. Ya, Anda ingat ya, VO adalah beta IB dikalikan RO paralel RC atau RC paralel RO. Oke. Nah, kemudian berapakah VI? VI kan di sini. Oke, VI di sini. Nah, VI ini kita bisa hitung, di sini kan ada arus nih, ada arus IB. Berarti kan ini kan VI kan sama ini kan. Tegangan di sini kan sama semua kan, ini nggak ada komponen lain, ini nyambung terus. Berarti di sini ini juga nyambung terus, berarti tegangan VI itu sama dengan tegangan antara B dengan E. Dan itu bisa kita cari dengan hukum Ohm ya, bahwa nilainya adalah IB dikali beta RE. Oke, Anda catat ya, bahwa VI itu adalah IB kali beta RE. Nah, kalau ingat tadi, VO itu adalah beta IB kali RC paralel RO. Minus ya, minus karena arahnya berlawanan. IO-nya berlawanan ke sini. Berlawanan dengan VO. Harusnya kan ke bawah, tapi ini karena ke atas, maka ini adalah minus. Oke. Jadi ingat, VO adalah minus beta IB kali RC paralel RO. Sedangkan VI itu adalah IB kali beta RE. Jadi ada dua unsur yang sama, yaitu beta dan IB. Sehingga itu bisa kita hilangkan, karena ini kan pembagian. Sehingga IB dan beta itu bisa kita hilangkan. Jadi IB beta yang di atas tadi, yang VO kita hilangkan, yang bawah juga kita hilangkan. Sehingga VI-nya adalah tinggal RE. Yang tadinya IB kali beta RE, tinggal RE saja. Sedangkan yang atas tadi ada beta, ada IB, itu bisa kita hilangkan, tinggallah RC dengan paralel RO. Dan minusnya masih ngikutin, karena yang bawah tadi tidak minus gitu ya. Oke, sehingga kita dapatkan rumus untuk penguatan tegangan seperti ini. Minus RC paralel RO dibagi dengan RE. Nah, artinya kita bisa mendapatkan ya penguatan tegangan dari
penguat transistor ini. RO bisa Anda hitung dengan slide sebelumnya ada, RE juga ada di slide sebelumnya. Nah, kemudian tadi kan sudah kita bicarakan bahwa nilai RO itu sangat besar gitu ya. Nah, ketika RO itu sangat besar dan jauh lebih besar dibandingkan dengan RC, maka itu bisa diabaikan. Karena kalau dua resistor itu diparalelkan, maka yang paling menentukan perhitungan adalah yang paling kecil. Jadi ketika RO-nya nanti jauh lebih besar dibandingkan RC, maka yang paling menentukan adalah besarnya RC. Anda bisa coba sendiri, Anda buktikan ya. Ketika Anda menghitung dua resistor paralel, maka yang paling menentukan, yang mendekati itu adalah nilai yang resistansinya paling kecil. Nah, karena ini yang lebih kecil adalah RC, maka nanti kita bisa abaikan RO kalau dia misalnya jauh lebih besar dibandingkan RC, sehingga kita bisa dapatkan penguatan tegangannya itu seperti ini. Minusnya tetap sama, cuman yang atas RO tidak lagi terlibat ya, karena RO-nya jauh lebih besar daripada RC. Sini, ini adalah pendekatannya. Sehingga persamaannya menjadi lebih sederhana ini, RC dibagi RE. Dan yang dimaksud dengan jauh lebih besar apa? Ya kira-kira 10 kalinya lah. Ketika RO-nya itu sudah 10 kali atau bahkan lebih dari RC, maka nilai RO itu bisa diabaikan. Oke, jadi kita sudah dapatkan ya penguatan tegangannya. Oke, berarti berikutnya adalah latihan. Kita sampaikan di sini ada latihan dan Anda bisa berlatih untuk mengerjakan. Ya. Di sini ada rangkaian penguat transistor BJT, voltage divider bias ya yang dipakai ya, dengan nilai-nilai komponennya masing-masing dan nilai betanya juga sudah disertakan di sini. Anda diminta untuk menghitung berapakah RE, berapakah impedansi output ya dalam kondisi ketika RO-nya diabaikan ya. Kemudian juga penguatan tegangannya. Jadi Anda hitung 4 parameter ini. Kemudian kalau sudah dihitung, Anda bisa lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya adalah diminta untuk menghitung impedansi output dan penguatan tegangan ketika RO-nya tidak diabaikan. Kalau sebelumnya kan RO-nya diabaikan, sekarang RO-nya tidak diabaikan, gitu. Ikut dihitung. Nanti Anda bandingkan hasilnya seperti apa. Tentunya akan mendekati ya. Kedua hasil perhitungan nanti pasti akan mendekati. Hanya bedanya yang ini perhitungannya jadi lebih sederhana gitu ya, lebih cepat menghitungnya. Oke, ini ada kerjakan sebagai latihan. Oke, selanjutnya aplikasi yang kedua adalah aplikasi transistor sebagai saklar atau switch. Nah, ketika dia dioperasikan sebagai saklar, maka artinya transistor itu akan berada pada daerah operasi cut-off dan saturasi. Ada dua daerah operasi yang akan ditempati oleh transistor tersebut. Dan rangkaiannya ini sudah pasti akan sedikit berbeda gitu ya. Nah, ini adalah contoh rangkaiannya seperti ini. Jadi ada transistor dan kemudian ada dua resistor. Ada RB dan ada RC. Nah, bagaimana cara kita memfungsikan dia sebagai saklar atau switch? Kalau saklar itu kan posisinya cuma ada dua ya, off ataukah on. Off artinya seperti saklar yang open, terbuka. Kemudian on itu adalah ketika saklar itu nyambung, tersambung. Nah, berarti kondisinya dua itu. Nah, off itu adalah ketika transistor berada pada daerah cut off dan on ketika berada pada daerah saturasi. Nah, bagaimana cara membuatnya? Sini ada dijelaskan di sini dengan rangkaian seperti ini. Kalau kita mau meng-off-kan transistor tersebut atau memfungsikan dia seperti saklar yang off gitu, terbuka, artinya di sini dan di sini itu tidak nyambung, maka kita berikan VB-nya, VBB-nya ya,
input untuk pengendali saklarnya, itu kita beri tegangan 0 volt. Ya, ketika kita berikan 0 volt, artinya di sini kan tidak ada arus. Ya, IB-nya sama dengan 0. Nah, ketika IB-nya sama dengan 0, maka transistor itu akan berada pada daerah operasi cut off. Ya, masih ingat ya di gambar kurva karakteristik kolektor dari transistor ya, ketika IB-nya 0, maka arus IC-nya itu akan sangat kecil gitu ya. IC-nya itu sangat kecil mendekati 0. Nah, ini sehingga nanti ketika IC-nya itu mendekati 0, maka tegangannya itu juga akan mendekati 0. Tegangan di sini akan mendekati 0 ya. Ini arusnya itu nggak lewat gitu ya. Kalaupun ada yang lewat itu sangat kecil sekali sehingga bisa kita abaikan. Jadi ketika ini arusnya itu 0, maka tegangan jatuh di sini tentu akan mendekati 0 gitu ya. Terus kemudian VCE-nya berapa tegangan di sini ya? Tegangan di sini kan bisa kita hitung pakai ini kan. VCC dikurangi tegangan jatuh di sini. Nah, tegangan jatuh di sini itu mendekati 0 karena IC-nya sangat kecil, ya mendekati 0, maka kita bisa dari yang sini ya, dari persamaan ini, karena ininya adalah IC kali RC-nya itu mendekati 0, kita bisa dekati VCE pada saat cut off itu sama dengan VCC. Ini seperti saklar yang open ya, jadi tegangan di sini akan sama dengan VCC. Oke, itu ketika dia posisi off. Posisi on, bagaimana cara kita mengatur supaya transistor itu pada posisi on atau berada pada daerah saturasi? Kita berikan tegangan di sini. Jadi VBB ini kita berikan tegangan di sini. Ya, kita berikan tegangan di sini sehingga nanti di sini akan mengalirlah arus IB. Arus IB itu akan mengakibatkan adanya arus IC yang mengalir. Nah, karena kita ingin mengoperasikan ini pada daerah saturasi, maka kita tentu harus membuat supaya IC-nya itu berada pada daerah saturasi. IC-nya itu IC saturasi. IC saturasi itu kapan terjadinya? Yaitu ketika di sini itu nyambung. Ya, ketika ini nyambung kan seperti hubung singkat begitu, seperti saklar yang sedang menutup begitu ya, sedang on begitu ya, nyambung, maka IC-nya itu kalikan RC itu akan sama dengan VCC ya, karena di sini VCE-nya sudah mendekati 0 ya, sudah 0 ya. Nah, kalau VCE-nya 0, maka VCC ini adalah sama dengan IC kalikan RC. Dan IC-nya itu adalah kita sebut dengan IC saturasi. Sehingga IC saturasi itu bisa kita cari dengan menggunakan rumus VCC dibagi dengan RC. Kemudian, ketika kita sudah mendapatkan IC saturasi, maka kita bisa menghitung IB minimal. Yaitu dengan menggunakan persamaan bahwa IB itu adalah IC dibagi dengan beta DC atau HFE. Oke. Karena kita sudah dapatkan IB berapa yang diperlukan untuk membuat ini on, menyambung begitu ya, maka kita bisa menghitung RB. RB ini bisa kita hitung. RB bisa kita hitung dan VBB juga bisa kita tentukan. Bisa kita hitung dulu, kemudian persyaratan dari persyaratan RB itu kita bisa menghitung VBB di sini, Vin di sini. Atau kalau kita tentukan Vin-nya hanya sekian volt gitu misalnya, kita langsung tentukan Vin adalah sekian volt, maka kita bisa hitung RB. Ya, pakai rumus biasa saja. Oke. Nah, Anda juga bisa melihat berapa sih sebetulnya nanti menghitungnya ini dengan menggunakan pendekatan di sini VBE-nya itu adalah pendekatan 0,7 ya, 0,7. Nah, kalau mau teliti Anda bisa lihat di datasheet ya. Kalau kita kembali ke datasheet ya, di on karakteristik kita bisa melihat ada VCE saturasi dan VBE saturasi. Jadi kalau tadi saya sebutkan VCE-nya 0 itu adalah sebagai pendekatan saja. Tapi kalau mau menghitung lebih detail,
Anda bisa gunakan VCE saturasi yang nilainya adalah ini 0,2 atau 0,3 VDC tergantung dari IC yang mau dibuat. Oke. Nah, kemudian dari situ Anda bisa hitung nanti IC-nya, IC saturasinya. Nah, untuk menghitung IB juga bisa gunakan ini, VBE saturasi. Tapi kalau kita gunakan pendekatan, ya gunakan saja 0,7 atau 0,8. Silakan saja. Oke. Itu aplikasi transistor sebagai saklar, baik mengkondisikan transistor pada saat posisi off ataukah pada saat posisi on. Itu adalah berarti dua aplikasi transistor sebagai penguat dan saklar sudah kita bahas. Nah, jadi ini ada latihan ya, aplikasi transistor sebagai switch, sebagai saklar. Nah, rangkaiannya seperti ini. Di sini RC-nya sudah ditentukan yaitu 1 kilo ohm. Anda diminta nanti ujung akhirnya adalah menghitung RB. Jadi misalnya di sini hitunglah Vout jika VE-nya 0. Kalau VE-nya 0 berarti itu transistor akan berada pada daerah cut off tentu ya, karena IB-nya 0. Ya. Nah, Anda diminta untuk menghitung berapakah Vout-nya. Setelah itu, Anda juga menghitung berapa IB minimum jika beta DC-nya 200. Jadi menggunakan persamaan yang ada pada slide sebelumnya, ya, Anda diminta menghitung IB minimum. Setelah IB minimum dapat, Anda diminta untuk mencari hitung RB maksimum agar ketika digunakan V-in itu 5 volt, transistor itu menjadi switch on atau nyambung di sini. Berapa RB minimum. Nah, kalau digunakan overdrive faktor 5, artinya overdrive faktor itu artinya IB-nya dipaksa sedemikian rupa menjadi 5 kalinya. Ya, 5 kali lebih besar begitu ya daripada yang hasil hitungan awal. Ya, hasil hitungan awal dibuat menjadi 5 kali lebih besar, maka Anda hitung berapakah RB-nya. Oke. Setelah itu kalau Anda sudah menghitung itu, ditanyakan di sini berapakah Vout pada saat VI-nya 5. Artinya dalam kondisi ini on, Vout-nya berapa. Oke, itu latihan kedua sebagai latihan aplikasi dioda untuk saklar atau switch. Sebagai tambahan pada pertemuan kali ini, ya, selain membahas tentang aplikasi transistor BJT, kita juga akan membahas pengetesan transistor. Yang pertama ini kita bahas tentang pengetesan transistor pada saat dia tidak dihubungkan dengan rangkaian, dan nanti di beberapa slide sebelum terakhir itu akan kita bahas tentang pengetesan transistor ketika berada dalam rangkaian. Nah, ini ketika dia tidak berada dalam rangkaian ya, pengetesan transistor itu digunakan untuk mengetahui apakah transistornya itu rusak. Ini bukan resistor ya, salah ini. Harusnya ini transistor ya. Apakah transistornya rusak? Kemudian juga untuk menentukan jenisnya, apakah transistor itu NPN atau PNP. Kan bisa saja misalnya kita tidak tahu ya, itu NPN atau PNP. Kemudian juga untuk menentukan kaki basis yang mana gitu ya, dari ketiga ini. Ini anggap kita tidak tahu tipenya. Anggap kita tidak tahu tipenya. Kalau kita tahu tipenya dan di sini tulisannya masih ada gitu ya, kita kan bisa tinggal cari di internet, mencari datasheet-nya sehingga kita tahu kaki basis mana, kolektor mana, emitter mana ya. Dan itu jenisnya apa bisa kita ketahui ya. Tapi kalau anggap misalnya kita nggak tahu, ya. Anggap kita nggak tahu jenisnya ini apa. Maka kita bisa melakukan pengetesan dengan menggunakan multimeter analog. Ya, jadi Anda ambil multimeter analog. Yang pertama, atur posisi ini selektornya itu pada ohmmeter kali 10. Ya, jadi full scale-nya adalah di sini ketika dia tidak terdefleksi itu adalah 10 ohm gitu ya. Kalau terdefleksi maksimum sampai di ujung sini kan artinya dia resistansinya kan 0. Oke, setelah kita set seperti itu, ini kan multimeter analognya ini kan punya dua probe ya, dan itu
kita ukur, kita letakkan itu pada masing-masing kaki dari transistor. Nah, karena probe-nya ada 2, kaki transistornya ada 3, maka tentu akan kita dapatkan 3 kombinasi. Jadi kalau kita pindah-pindah begitu probe-nya itu, maka kita punya 6 kombinasi. Nah, kalau kita dalam kombinasi itu bisa Anda catat atau Anda ingat-ingat gitu ya, ketika melakukan mencoba 6 kombinasi itu. Nah, ketika jarum itu bergerak mendekati full scale, ingat ini bergerak mendekati ya, tidak sama dengan full scale, jadi tidak sampai ke ujung ya. Cukup mendekati, mungkin di sini sekitaran daerah sini gitu ya. Nah, ketika itu terjadi, ketika probe hitam tersambung pada satu kaki, jadi misalnya kaki yang sini misalnya ya, terus kemudian ini kita masukkan ke sini, dia terdefleksi mendekati full scale. Terus yang merahnya kita pindah lagi ke sini, kondisinya sama. Nah, kondisi yang seperti itu berarti kita mengambil kesimpulan, ini transistor adalah NPN. Dan kaki yang hitam ini adalah basis. Kenapa demikian? Kalau NPN, kalau kita mengingat multimeter analog ya, probe yang hitam itu kan terhubung dengan baterai yang ada di dalam multimeter. Dan baterai yang di dalam multimeter itu akan terhubung ke probe yang hitam ini bagian yang positifnya kan. Bagian yang positif. Sedangkan yang merah ini ke bagian yang kutub positif, kutub negatif dari baterai di dalam multimeter analog ini. Artinya arusnya itu akan mengalir ya dari positif baterai, kemudian ke probe yang hitam, kemudian ke yang merah. Artinya di sini ketika ke sana, kemudian ke sana arusnya gitu kan. Kan ini kan berarti di sini P, kemudian di sini adalah N. Karena arus itu mengalir dari P ke N, ya kan? Masih ingat ya dioda ya, dari P ke N. Kemudian ke sana juga P ke N. Artinya yang samping-samping ini adalah N, sedangkan yang tengah adalah P. Berarti ini adalah transistor NPN. Dan yang bagian probe hitamnya itu adalah basis. Ya. Kebetulan ini contoh di sini basisnya tengah. Bisa saja ini ketika di sini. Nah, di sini hitam, terus merahnya di sini, ternyata posisinya mendekati full scale gitu ya, dekat-dekat ke sini gitu ya. Maka itu adalah NPN. Dan apa namanya? Kaki tempat tadi yang hitam itu adalah basis. Oke. Kalau kondisinya berbeda, nah, ketika mendekati full scale di daerah sini juga, gitu ya, yang probe merahnya justru yang sekarang diam di satu kaki, sedangkan probe hitamnya itu berpindah-pindah, kondisinya sama ya, kondisi jarumnya itu mendekati full scale, maka transistornya itu adalah NPN. Kenapa? Karena yang ini tadi kan yang negatif. Ya, negatif. Berarti ketika ke sini sama-sama menghasilkan arus mengalir mendekati full scale di sini, ditunjukkan oleh jarum di multimeter analog itu, maka itu adalah PNP. Sedangkan yang merah, probe merah ini adalah basisnya. Kemudian kondisi lain, misalnya jika jarum itu mentok full scale, jadi mau kombinasi kayak manapun mentok gitu, atau bergerak lebih dari 2 kondisi, artinya ketika di sini ya tadi merah di sini, hitam di sini, merah di sini, itu misalnya sama sekali tidak bergerak gitu, maka itu juga rusak. Atau misalnya bergeraknya mentok full scale semua, berarti itu dalam kondisi rusak gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi kondisi baiknya itu ketika sama-sama berada pada kondisi yang ini, ataukah kondisi yang di slide sebelumnya tadi yang ini. Kalau di luar itu, misalnya jarumnya mentok sampai full scale atau tidak seperti itu, artinya sama sekali tidak bergerak, maka itu adalah kondisi transistornya rusak. Nah, artinya dari sini kita sudah bisa menentukan apakah ini NPN atau PNP, dan kemudian kaki yang basis sudah kita ketahui, berarti selanjutnya setelah itu kan kita mau mencari yang mana yang kolektor, mana yang emitter. Nah, kita lihat di sini. Penentuan kaki kolektor dan emitter pada NPN. Pertama, multimeter analognya
Ya, selektornya kita pindah, tidak lagi ke kali 10, tapi ke kali 10K. Yang sebelumnya kan kali 10 ohm, ini 10K. Nah, setelah itu sambungkan dua probe tadi, yang merah dan yang hitam, pada dua kaki selain basis. Kan basisnya sudah ketahui. Nah, berarti yang merah dan hitam sekarang pada dua kaki yang bukan basis. Ini dicontohkan di sini, misalnya tadi basisnya adalah yang tengah. Nah, maka yang sekarang dua probe ini pada dua kaki yang lain. Nah, kemudian kita sentuhkan jari pada satu kaki basis yang tidak terhubung dengan probe ya, dengan satu kaki lainnya yang tersambung ke probe hitam. Pertama di sini, kemudian Anda pindah jarinya, tadinya ke yang merah, basis dengan merah, terus pindah ke basis ke yang satunya. Atau jarinya tetap, yang kita pindah probe-nya, juga bisa. Probe-nya kita pindah. Nah, kalau dari dua kombinasi itu, Anda cari mana yang mendekati full scale. Nah, ketika pada jari yang itu mendekati full scale, daerah dekat-dekat sini ya, dekat-dekat sini, maka jari yang sedang tersentuh itu, jari yang tersentuh itu adalah jari basis dan kolektor, seperti ini misalnya. Maka ini adalah kolektornya sebelah atas berarti. Yang tengahnya kan sudah tahu basis. Yang ini adalah kolektor. Nah, berarti kalau sudah ketemu kolektornya, berarti pasti yang satunya emitter. Ini kalau transistornya NPN. Ketika PNP, ya, Anda menyentuhkan jarinya dibalik. Yang tadinya itu basis ke yang hitam, itu mendekati full scale, maka itu kolektor, maka sekarang ke merah. Ketika dia sedang berada pada kaki merah, gitu ya, dan itu mendekati full scale, maka kaki yang itu adalah kolektor. Sedangkan kaki yang satunya pasti emitter. Ya. Oke. Nah, selanjutnya, kalau sebelumnya itu adalah pengetesan transistor ketika dia belum digabungkan dengan rangkaian. Nah, ini ketika sudah digabungkan dengan rangkaian. Kalau sudah digabungkan rangkaian, berarti kita ukur tegangannya. Ya. Kita beri supply-nya, kita nyalakan, gitu ya. Kita sambungkan dengan supply-nya. Kemudian kita ukur VBE. VBE dan kita ukur juga VCE. V antara C kaki kolektor dengan emitter. Nah, kalau VBE itu di sekitar nilai 0,7, ya, mendekati 0,7, bisa 0,68, 0,65, 0,6 atau 0,75 begitu ya. Kemudian VCE-nya itu tidak 0 atau mendekati. Tidak sama persis dengan VCC. Tidak 0 dan tidak persis sama dengan VCC. Maka ini berarti transistornya adalah transistor yang tidak mengalami kerusakan atau dalam kondisi yang baik. Tapi kalau misalnya VBE Anda ukur nilainya adalah 0 misalnya, atau terlalu tinggi, misalnya 3, 2, dan seterusnya, maka itu adalah transistor yang sudah rusak. Atau Anda ukur VCE-nya ternyata 0, ya, atau ternyata sama dengan VCC, sama persis gitu ya, maka transistornya itu berada dalam kondisi rusak. Baik, itu adalah pengetesan transistor dalam rangkaian, dan ini adalah bagian akhir dari slide pada pertemuan kali ini. Demikian bahasan kita tentang aplikasi transistor BJT baik sebagai penguat ataupun saklar, dan bahasan tentang pengetesan transistor. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.